Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa li ummatihi ila yaumiddin. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, mari kita sama-sama tingkatkan rasa syukur dengan cara menempatkan diri dalam posisi khairun nas anfa'uhum linnas, dengan kemanfaatan kita kepada sesama manusia dan makhluk lainnya, insya Allah merupakan wujud syukur kita kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu lanjutan yang sudah dibahas tentang 4 tahapan manajemen organisasi, yang di dalamnya tentu kita harus mengetahui melakukan sebuah apa yang ada di dalam satu manajemen organisasi itu sendiri, yang khususnya berkaitan dengan pendidikan yang hari ini saya akan sampaikan. Bahwa ada 4 hal pula di dalam manajemen yang harus kita pahami. Yang pertama, strikes, kekuatan apa yang dimiliki dalam sistem manajemen itu sendiri, kekuatan apa yang ada dalam lingkungan manajemen itu sendiri. Kemudian yang kedua, weakness, kelemahan-kelemahan apa yang ada dalam manajemen itu, dan kelemahan-kelemahan apa yang ada di sekitar manajemen itu sendiri, lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, opportunity, peluang-peluang apa yang berkaitan dengan secara langsung terhadap manajemen yang kita kelola. Kalau dalam hal pendidikan berarti peluang-peluang yang muncul di sekitar manajemen pendidikan itu sendiri. Yang keempat ada threat, ancaman-ancaman, threat, ancaman-ancaman yang terjadi atau yang ada dalam suatu manajemen dan sekitarnya. Nah, tentu 4 hal ini merupakan suatu inti di dalam sebuah manajemen yang disingkat dengan SWOT, strengths, weakness, opportunity, dan threat. Threat ini tentu kita harus mengkaji, menganalisis proses dalam suatu strategi untuk melakukan suatu monitor, mengevaluasi, kemudian lingkungan baik secara eksternal ataupun internal di dalam manajemen itu sendiri, internal di dalam lingkungan madrasah itu sendiri, dan juga eksternal yang lainnya. Nah, tentu dengan adanya evaluasi tentang kekuatan diri, evaluasi tentang kelemahan diri, kemudian peluang-peluang yang ada di dalam diri, dan juga peluang-peluang dari luar yang berhubungan dengan lembaga kita, termasuk juga mungkin ancaman yang ada di dalam kita, ancaman yang ada di luar sana. Nah, dengan adanya proses analisis SWOT ini, diharapkan ada terjadinya suatu disrupsi, adanya perubahan sikap, baik itu sikap dari top leadernya adalah manajer. Kalau di lembaga pendidikan mungkin ada kepala sekolahnya. Dengan adanya analisis SWOT ini, seorang manajer, seorang kepala madrasah, ada perubahan sikap, mindsetnya berubah. Dengan adanya perubahan mindset, sikapnya itu akan menentukan juga strategi ke depannya bagaimana untuk memperbaiki, meningkatkan nilai, value-nya itu bagaimana gitu. Nah, maka manajemen ini merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya manusia, dan juga pendayagunaan sumber daya alam yang ada di dalam lembaga itu sendiri, sehingga terjadilah suatu manajemen
yang efektif dan efisiensi. Ya, dengan adanya sikap perubahan mindset, kemudian sikap perubahan pendayagunaan sumber daya manusia yang dimiliki, kemudian juga pendayagunaan sumber daya alam yang dimiliki, kemudian ada proses yang dinilai secara efektif dan efisiensi, maka diharapkan akan mudah tercapainya suatu visi misi secara bersama-sama. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang manajer, melakukan analisis SWOT, ya, bagaimana kekuatan yang kita miliki, kekuatan SDM yang ada dalam lembaga pendidikan itu, kekuatan sumber daya alam sekitarnya, fasilitas, kemudian sarana prasarana yang dimiliki, kemudian juga kita bisa memahami kekurangan apa yang ada dalam SDM kita, kekurangan apa dalam alam kita, sarana prasarana fasilitas yang lainnya, kemudian peluang apa ke depan yang bisa mampu kita raih dengan kondisi sumber daya alam yang ada, dengan sumber daya manusia yang kita miliki, dan juga kita bisa menghindari ancaman-ancaman secara internal dan eksternal. Insya Allah dengan seperti itu, seorang manajer kepala madrasah akan mudah menentukan sikap, perubahan mindset, perubahan program, perubahan strategi disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki, sehingga secara bertahap, secara efisiensi dan efektifnya suatu program itu akan sampai kepada tujuan visi misi yang sudah ditentukan secara bersama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi satu inspirasi buat kita semua untuk mencapai satu tujuan visi misi hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.